Orang yang baik disebutkan bagaikan domba, ya, yang tidak baik bagaikan kambing. Tampil fisik lagi kalau disebutkan para penganut ajaran reinkarnasi adalah kalau dia perbuatan jahat, dia nanti akan tampil lagi secara kasat mata. Dia malah berbentuk babi, berbentuk cacing, berbentuk kecoa, kecoa atau bagaimana. Halo Sobat BMV, kita ketemu lagi di Joki Bicara. Joki Numan bertanya. Loh, iya, gimana nih? Gua pernah dengar pastor paroki kita bilang begini. Umat Katolik tuh diurusin dari lahir sampai meninggal. Oh, iya. Itu sering banget Romo paroki kita ngomong itu di homili dan segala macam. Nah, karena bertepatan hari ini adalah hari semua orang kudus dan besok adalah hari arwah. Iya. Jadi kayaknya menarik kalau kita ngomong perarwahan hari. Iya, benar. Gitu. Iya, gue juga penasaran sih sebenarnya dengan perarwahan ini ya gitu. Tapi kan kita berdua belum pernah nyobain nih ngerasain gitu. Jangan dulu ya, jangan dulu ya kali ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Iya. Dengan narasumbernya langsung nih. Kita mau tahu perspektif dari gereja nih gimana nih. Kita langsung sambut aja nih. Pastor Paroki Katedral Romo Paulus Haruna. Ya. Halo Romo. Halo. Gimana Romo kabarnya? Ya, sehat selalu. Meskipun ini ya ada kegiatan ini dan itu, tapi atas undangan Joki. Sibuk ya Romo ya sekarang ya kan sekarang. Seorang denger jadi sendirian. Single fighter nih Romo. Ya, single fighter untuk yang orang sebutkan yang punya SK untuk petugas paroki tinggal saya. Yang lain meskipun serumah ada romo-romo lain, mereka adalah mempunyai sebutkan romo-romo kategorial, bukan parokial tapi kategorial. Kami serumah, lalu yang fokus untuk paroki tinggal saya. Oke. Capek banget Pak ya? Ya, capek Romo. Banyak yang diurusin pasti. capek karena semakin tua juga. Wajah tanpa semangat sini juga begitu menggebu-gebu, tapi nggak bisa dibohongin. Tidak, Itu nggak bisa dibohongin ya, karena umur ya. Tapi tentu seluruh umat mendoakan kesehatan. Ya, betul. Supaya semoga sehat-sehat tetap terus teguh dalam karya pelayanan. Ya. Benar. Tadi Romo di awal kan kita sudah menyinggung ya tentang hari arwah ya. Jadi gereja Katolik kan memang mempunyai perayaan hari orang kudus gitu ya, Romo, dan hari arwah semua orang beriman gitu. Kira-kira apa bedanya nih Romo antara kedua hari itu tuh? Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat Sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarang heo. Ya, kita merayakan yang tanggal 1 ya, tanggal 1 untuk para orang kudus. Orang kudus. Mereka itu adalah orang yang memang secara resmi ya diakui oleh gereja, akhirnya dengan sebutan Santo, Santa. Tapi mereka sebenarnya tidak dimonopoli hanya orang-orang yang berjubah, tetapi bahkan sekian banyak orang yang tak tertapis. Sering kita menyebutkan para awam pun juga bisa disebut sebagai seorang yang santo atau santa. Dan juga untuk penggelaran santo atau santa tidak dimonopoli ketika orang disebut sudah dewasa banget atau sudah sepuh. Tapi bahkan muda pun karena demikian unggul dalam kesalehan, keteladanan, dan bisa memancarkan. Kalau meminjam bahasanya Alkitab, yaitu dia sudah menjadi garam, terang, ragi bagi yang lain, dan begitu spesifik dan begitu terasa banget, nanti pihak gereja memberikan gelar pada mereka orang-orang suci, santo dan santa.
Nah, sedangkan untuk hari berikut, kalau tadi Santo Santa adalah tanggal 1 iya. November, Betul. sedangkan untuk para arwah 2 November. Nah, ini arwah para orang beriman. Tidak terbatas pada yang sebutan Santo Santa, tapi siapapun yang percaya, yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, para orang beriman itu kita rayakan arwah mereka. Entah mereka itu yang sudah jelas-jelas dibaptis, tapi juga ada orang yang mengatakan dia baptis secara batin. Artinya dia sudah percaya banget pada Tuhan Yesus, kepada Allah yang Esa, tapi karena dalam keadaan tertentu dia belum sempat dibaptis, mereka juga disebut orang beriman. Begitu. Oke, jadi perbedaannya tadi yang satu simpelnya, satu untuk Santo Santa, yang satu untuk semua orang beriman gitu ya, yang begitu percaya Tuhan Allah Sang Pencipta, Tuhan Allah sumber kehidupan, Tuhan adalah asal dan tujuan kehidupan ini. Baik mereka yang betul-betul secara spesifik sudah dibaptis maupun yang mereka baru bersimpati ya ingin bergabung pada gereja namun dia sudah menghadap Tuhan, mereka termasuk kelompok dalam arwah orang beriman ini. Manakala mereka berpulang atau meninggal dalam keimanannya. Jadi orang-orang yang masih hidup mendoakan mereka semua. Ya, gitu betul, begitu ya. Ya, kalau untuk tanggal 30 Oktober ini, Romo, sebelumnya itu kan ada Halloween. Romo tahu Halloween? Ya. Tahu ya. Yang di luar negeri itu mau. Iya, di luar negeri. Ada Kalau korelasinya, Romo? kita membaca literatur atau tulisan-tulisan yang ada, itu persisnya di penghujung ya. Iya, penghujung Oktober itu adalah tanggal 30 Oktober. 31. Iya, Tanggal 31 di penghujung Oktober tanggal 31. Nah, ini sebutkanlah kisah tradisi yang sangat simbolik ya. Iya. Ini biasa dilakukan oleh bangsa Celtic di mana mereka mempunyai suatu budaya tapi juga terkait erat banget sama iklim. Di sana ada terjadi semacam peralihan perubahan dari musim panas menuju ke musim dingin. Dari yang terang benderang menuju kepada yang redup gelap. Nah, dari kehidupan menuju kepada kematian. Nah, ini akhirnya mereka sambut dengan raya Halloween itu. Hari raya Halloween ya ditandai dengan ya pesta-pesta seperti yang lain, tapi juga ditandai bagaimana mereka menampilkan diri dengan pakaian-pakaiannya, keunikan-keunikannya, bahkan karena menuju kepada yang suasana gelap juga penampilan yang serem-serem di wajahnya dan juga pakaiannya juga Halloween. Tetapi sebenarnya yang mau diambil di sini oleh Paus Gregorius ketiga pada waktu abad ke-8 itu adalah yang mau diambil pemaknaan peralihan dari terang benderang kehidupan menuju yang redup kematian itu. Nah, ini dirayakan sesuai dengan tradisi itu, namun nanti diadopsi oleh gereja untuk mengingatkan bahwa kita ini tidak selalu hidup terus tatanan kosmos ini, tapi dari hidup juga menuju kematian. Seperti tatanan iklim dari musim panas menuju kepada musim dingin itu. Itu latar belakangnya. Jadi sebenarnya ada korelasinya juga antara antara hidup dan mati, peralihan dan gitu ya. redup gelap. Oke, peralihan itu ya, Romo. Ya, peralihannya di situ. Tadi juga menarik ya yang Romo bilang bahwa Santo Santa itu tidak dimonopoli oleh orang berjubah ya. Ya. Mungkin salah satunya Carlo Acutis, Romo ya, yang baru betul. kemarin. Ya. Dan bahkan masih relatif muda. Iya. Sangat muda. Belum tampak sekian banyak tahun, tapi dia baru memasuki belasan tahun sudah disebutkan sebagai orang suci. Ya, karena ya sangat unik, sangat terasa sekali gaungnya, bahkan tidak hanya di Kusupan itu, tapi di Eropa juga dikenali, bahkan akhirnya mendunia. Iya, sekarang sebenarnya Santo milenial. Santo milenial. Ya, milenial. Betul. Romo, terkait dengan ya orang meninggal ya Romo ya. Kalau menurut Gereja Katolik sendiri, sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan manusia setelah mereka meninggal, Romo? Ya, setelah orang meninggal ya,
sebenarnya kalau kita membaca kitab Wahyu misalnya, sambil dari kitab Wahyu, bagaimana kitab Wahyu melukiskan orang yang sudah meninggal. Disebutkan mereka itu orang yang sudah lepas dari seluruh beban. Dan mereka itu berpakaian putih. Ya, berpakaian putih dan di tangan mereka memegang daun palma sebagai lambang heroisme dari kehidupan. Pakaian mereka demikian cemerlang putih dicuci pada darah anak domba. Nah, ini sebenarnya mengarah kepada tokoh Yesus sebagai yang mensucikan itu. Kalau itu menurut kitab Wahyu. Lalu kalau menurut Injil, di mana ketika ada bincang-bincang ya, bincang-bincang antara orang mengatakan bagaimana nasib satu orang yang dinikahi oleh 7 perempuan itu. Siapa nanti di akhir zaman atau setelah mati itu? Siapa yang menjadi istrinya? Nah, kalau sudah mati tidak ada orang yang kawin dan dikawinkan. Karena hidupnya lebih hebat, lebih bercahaya dibandingkan daripada sekarang ini. Kalau itu menurut Injil. Kalau tadi dan Wahyu terus Injil. Lalu sebenarnya seperti juga kisah tentang pengadilan akhir zaman. Orang yang baik disebutkan bagaikan domba, ya, yang tidak baik bagaikan kambing. Lalu yang baik itu akan dipersilahkan, nikmatilah bahagia surga. Dan kamu yang hidupmu di dunia tidak baik akan mengalami ya siksa kekal. Nah, seperti itu. Dan itu diringkaskan ketika kita berdoa, aku percaya, atau credo. Bahwa kita itu lahir, hidup bukan di sini tempat kita. Tempat kita adalah di surga sana. Jadi itu pemahaman kita. Maka disebutkan bahwa gereja Katolik, ajaran Katolik, iman Katolik mempercayai yang namanya adanya kebangkitan setelah orang mati itu. Begitu. Jadi sebenarnya bagaimana kondisi setelah kematian itu sudah ada kisi-kisi ya Romo ya di Alkitab, kitab suci ya. Jadi memang harus baca kitab suci soal BMV. Iya, betul. Harus lebih rajin baca kitab suci Romo. Karena keimanan kita kembali dan kembali, basicnya adalah kitab suci. Jadi apa kata kitab suci? Dan nanti memang sih diperkokoh oleh ajaran gereja, salah satunya dari kitab suci itu dispesifikkan, dikerucutkan oleh salah satunya disebut doa aku percaya atau credo itu. Karena credo sendiri kita mengenali ada 2 credo. Credo yaitu yang disebut menurut para rasul yang sebenarnya itu lebih singkat, terus Nikea itu yang panjang. Dan itu lebih memaparkan banyak juga tentang aku percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Iya. Oke Romo. Nah, tadi terkait mungkin tindak lanjut ya dari bagaimana kehidupan setelah kematian Romo. Gereja kan juga mengenal konsep purgatorium atau api penyucian. Nah, mungkin bisa dijelaskan Romo. Sebenarnya tuh kita kok api sih Romo? Apakah neraka atau gimana nih Romo? Api penyucian. Ya, begini. Api sendiri tidak selalu identik untuk menjelaskan tentang neraka, tidak. Tapi memang untuk melukiskan kengerian ya, betapa dampak buruk dari kejahatan hidup yang tidak baik, nanti dia akan dicemplungkan ke dalam api neraka yang tidak akan pernah padam. Tetapi api sebenarnya juga berfungsi sebagai pemurni, memurnikan. Sebelum kita ngomong tentang purgatorium yang juga dikondisikan kok ada apinya Romo. Iya Romo. Kita akan menemukan pada ayat lain dalam kitab suci, kita ini akan dimurnikan bagaikan emas yang dimurnikan dengan api panas yang sekian derajat. Semakin begitu panas maka semakin berkualitaslah emas itu yang diuji dalam perapian itu. Nah, juga menguji kehidupan
itu untuk pemurnian diri. Jadi setelah kehidupan ini dia belum beres, lalu masuklah pada suasana purgatorium, kondisi di situ di mana orang dimurnikan. Ada hal yang belum selesai atau belum bersih hidupnya, belum beres itu, nah itu dibereskan, dimurnikan di situ, di purgatorium itu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan, kalau saya membaca itu, kesimpulannya, kok sebenarnya semua orang Katolik atau orang beriman itu akan lolos ke surga semua. Iya, betul. Ya. Karena tinggal nunggu berapa lama aja nih sampai penyucian masuk surga deh. Ya, tapi karena di sana itu sifatnya adalah kekal itu tidak ada batas ruang dan waktu, maka tidak ada yang disebut kapan sih, berapa lama sih gitu. Jadi tidak pakai rumusan kalimat kapan, berapa lama, di mana gitu. Jadi bagaimana dong? Jadi seperti ngambang ya. Tapi itulah pelukisan tentang keabadian kekekalan termasuk di purgatorium tadi itu. Nah ini suasananya adalah suasana yang abadi itu. Nah lalu hasilnya ya semua akhirnya lolos ya Romo. Ya karena memang kita diajak spirit gaya hidup stylenya orang Katolik itu memang digiring untuk ayo kita itu punya optimisme, punya pengharapan, jangan pernah melemah karena di sanalah kamu akan mendapatkan suatu anugerah Tuhan. Di mana kita diperkenankan semua, tapi tidak sebutkanlah langsung praktis ke sana, tapi ada yang melalui purgatorium tadi itu. Begitu. Jadi memang itu satu fase lagi yang harus dilalui. Ya harus dilalui. Orang beriman ya Romo ya. Ya, betul. Untuk nanti menuju keabadian bersama Tuhan Allah. Ya, betul. Ya, itu kita di dalam Katolik ada pemahaman yang disebut purgatorium itu. Ya. Menarik sih, jadi ya mungkin selama ini yang cuma hanya dengar-dengar aja nih. Surga Api dan penyucian neraka, apaan sih? Ya. Dengan kata kerennya purgatorium. Nah, tadi Romo Harun sudah jelaskan bahwa ternyata ini memang satu fase yang harus kita lalui. Harus kita lalui pemurnian menuju ke surga itu sendiri sebagai yang sudah tidak ada namanya kelaparan, kehausan, tidak ada penderitaan lagi. Yang ada di sana adalah sukacita semata gitu. Dan walaupun api, tapi tadi untuk menyucikan, memurnikan. Kan? Jadi di sini saya tadi kedepankan ada ternyata makna api sendiri bisa untuk tadi itu menghukum, seperti Yohanes dan Yakobus suatu saat dengan emosional kepada orang yang tidak menyambutnya. Suatu saat Yesus mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem, tapi melewati areanya orang Samaria. Orang Samaria nolak, gak boleh lewat tempat sini, kamu orang Yahudi, kami bukan Yahudi. Terus Yakobus Yohanes marah, Tuhan, apakah harus kita hujankan api ke tempat ini? Terus Yesus mengatakan tidak, jangan begitu. Nah, jadi penggunaan kata api beberapa kali. Dan yang jelas api yang menguduskan menyemangati adalah peristiwa Pentakosta. Pentakosta. Jadi memang Alkitab sendiri menampilkan peran api di berbagai kesempatan. Tadi John Sis mengatakan terkait dengan api neraka Romo, terus api penyucian, purgatorium, tapi juga api yang dalam bentuk untuk penghukuman, baik yang disebutkan oleh Yohanes dan Yakobus di hadapan Yesus, atau juga hujan api di zaman perjanjian lama ketika Musa tidak dikabulkan harapannya oleh Fir'aun, maka dihujankan api. Lalu juga disebutkan tiang api yang membimbing mereka untuk meninggalkan Mesir menuju tanah terjanji. Banyak sekali kita menggunakan peran api dalam karya keselamatan Tuhan. Dan jelas yang sangat berperan besar adalah api Roh Kudus. Roh Kudus yang datang dalam bentuk lidah-lidah api. Tapi kembali apa yang diungkapkan oleh John Sis tadi adalah, jadi untuk pemurnian kehidupan orang setelah dunia ini, di sana orang diajak masuk pada
suasana purgatorium diuji juga dengan api untuk menjadi lebih murni. Api-api yang baik. Ya. Iya betul. Kalau orang-orang kan kalau cuaca panas ini neraka bocor nih. Ya. Api-api yang buruk gitu ya. Ya, betul. Yang sembarangan Yang ngomong baik, tuh. iya. Padahal belum pernah ke neraka tapi udah bilang neraka bocor nih. Ya, ya. Ini api-api yang baik, betul. Nah Romo, kalau ngomongin tentang Santo Santa nih, balik lagi Romo. Santo Santa Ya kan Santo Santa itu menjadi nama baptis kita ya, menjadi Ya. pelindung kita gitu ya Romo. Betul. Kira-kira kalau Santo Santa itu ikut mendampingi kita nggak sampai kita sudah meninggal gitu, mendampingi nggak kita sampai ke mungkin purgatorium atau sampai ke surga? Kalau kehadiran Santo Santa tidak disebutkan secara spesifik mendampingi, tetapi yang utamanya adalah sebenarnya keteladanan. Jadi saya memakai nama Santo Paulus misalnya, itu saya mengikuti keteladanan beliau. Tapi tidak jarang juga tentu tadi kita waktu membuka saja juga menyebutkan Santo pelindungnya siapa? Komsos ya. Iya, Oh iya, Ya, Franciscus Komsos. de Sales. Ya, doakanlah kami misalnya. Atau Bunda Maria doakanlah kami, Santo Paulus doakanlah kami, Mikael doakanlah kami, ya tentu mendoakan kita juga. Tetapi bahwa kalau dijenjangkan, pertama-tama kita mencontoh keteladanan, kesalehan, kesucian, semangat kerjanya, tapi juga Luki katakan, bagaimana Romo? Apakah Santo Santa pelindung kita itu juga terus mendampingi sampai bisa? Iya, tentu. Kan seperti kita doakanlah kami itu. Karena kita memohon doa Romo ya. Iya. Dan mengikuti teladan tadi ya. Betul ya, Betul. ya. Jadi dia pasti membantu kita juga ya. Iya, Romo, iya, di betul. Kehidupan yang akan datang gitu. Lalu kalau untuk mungkin malaikat penjaga ada Romo yang mungkin ikut apa namanya? Kayak di Kalau film-film tadi ini. kan santai ya. Ya. Tapi kan malaikat nih Romo. Kira-kira ada nggak malaikat yang Ya, malaikat penjaga gitu? ya, tentu ya gitu ya. Karena kita ini mempunyai pengenalan kepada beberapa jenis ya sebutan untuk malaikat. Yang paling tinggi adalah Tinggi. kerubim dan serafim. Paling tinggi. Secara hierarkisnya itu paling atas tuh kerubim dan serafim yang melindungi kerub-kerub loh batu perjanjian itu kerubim serafim. Itu sering ditampilkan kalau tampilannya misalnya kita punya tabernakel itu terus yang menjagai kiri kanan itu. Lalu kita mengenali juga para malaikat agung. Para malaikat agung Mikael, Gabriel, Rafael. Lalu tadi yang ditanyakan Luki, para malaikat pelindung. Para malaikat pelindung. Nah, itu salah satunya disebutkan oleh Yesus ketika para murid diingatkan, kamu jangan demikian gampang marah-marah pada anak-anak. Ingatlah, pada mereka ada malaikat-malaikat pelindungnya. Nah, janganlah kamu membohongi dan menjerumuskan anak, karena pada mereka ada malaikat-malaikat pelindungnya. Ya, sama tadi Luki lebih mengawali bagaimana dengan Santo Santa, demikian juga malaikat-malaikat tetap selalu melindungi kita semua. Gitu. Ya. Gitu ya Romo. Jadi malaikat pelindung ya. Nah, Itu biasanya disebutkan juga dalam doa harian. Kalau saya dulu waktu kecil, sebelum menutup doa entah malam hari ataupun pagi hari, salah satu kalimatnya begini, ya Tuhan utuslah para malaikat pelindungmu untuk senantiasa mendampingi dan membimbing kami. Itu ada rumusan seperti itu. jadi banyak lah yang Meskipun melindungi waktu itu kita. Pak, yang saya kenali adalah pakai bahasa Jawa, tapi itu. Dan itu tidak akan hilang terus, akan melindungi tiap orang yang berlindung padanya. Iya betul. Yang penting kita selalu berdoa kepadanya gitu ya. Ya. Minta Karena adanya malaikat pelindung tidak hanya sebatas kita dilindungi dari yang jahat, tapi kita sendiri juga jangan berbuat jahat. Gitu. Kita jangan berbuat jahat. Karena diingatkan, padamu ada pengawasmu loh. Iya. Kalau bahasanya Joseph dan CCTV gitu ya, ada yang mengawasi terus kamera. Ya kamera tadi tidak lain adalah malaikat pelindungmu. Jadi selain memang ia menyelamatkanmu, tapi juga kita diajak, ayo jaga dirimu jangan sampai tersesat. Karena padamu ada malaikat pelindung yang
mengawasi perilakumu gitu. Oh dia itu yang mencatat gitu lah istilahnya. Iya, Romo, ya. betul. Kata-kata orang. Ya mungkin. Tadi kalau misalnya Romo bilang kan manusia meninggal kan hidup kekal di surga ya Romo. Iya. Iya. Itu kan banyak versi nih di masyarakat luar ya Romo Ya, tentang betul. kematian gitu, Ya. mengenai reinkarnasi dan segala macam. Itu kalau gereja Katolik mempercayai reinkarnasi misalnya menjadi manusia lagi atau menjadi hewan itu Romo. Ada nggak Mungkin ajaran lain kan ada yang ajaran ya? reinkarnasi kalau berbuat jahat nanti Eh, reinkarnasi jadi babi, mau Ya. jadi monyet gitu ya. Tapi kalau Ya. berbuat baik bisa jadi manusia lagi gitu. Ya, yang Katolik jelas oleh rahmat baptisan, maka kita ini akan juga mendapatkan kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal sudah mati itu seperti apa? Memang tidak disebutkan spesifik seperti apa. Hanya disebutkan waktu pertanyaan tadi sudah saya singgung. ya. Dia ini ada seorang laki-laki beristrikan 7 orang. Nanti siapa yang menjadi istri dari laki-laki itu? Nah, jawabannya adalah nanti di kehidupan surga sana tidak ada lagi yang disebut kawin mengawinkan. Karena hidupmu di sana bagaikan malaikat-malaikat. Jadi kita itu malah menuju yang luhur. Tujuannya ke yang lebih daripada sekarang. Jadi kita di kehidupan dunia ini adalah kehidupan fana, kehidupan yang serba terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kalau setelah kita meninggal, kita berhak menikmati kehidupan kekal tadi itu, arahnya adalah lebih tinggi, lebih luhur. Bersama Allah rumahnya. Sedangkan kita tidak mengajarkan tentang reinkarnasi tadi. Reinkarnasi, apa sih artinya reinkarnasi itu ya? Apa artinya? Hidup kembali kali. Re itu kembali, inkarnasio itu ke dalam kedagingan, daging, tampil fisik lagi. Iya betul. Tampil fisik lagi kalau disebutkan para penganut ajaran reinkarnasi adalah kalau dia perbuatan jahat, Iya, dia betul. nanti akan tampil lagi secara kasat mata. Dia malah berbentuk babi, berbentuk cacing, berbentuk Kecoa. kecoa atau bagaimana. Pokoknya Nah, tapi jelek-jelek. kalau kita tidak mengerti ajaran itu, tapi kita mengerti suatu ajaran bahwa setelah kehidupan di dunia ini, kamu akan menuju bahagia surga dan di sana kamu hidup bagaikan malaikat-malaikat itu. Gitu. Jadi nggak terbayang kehidupan yang lebih rendah daripada sekarang. Lucky keren, ganteng, Joneses juga. Masa tiba-tiba kalaupun disebut tampil lebih rendah, malah tidak, malah jenjangnya naik. Lu kita kok jadi babi mau soalnya. Jadinya Sudah merencanakan. jadinya Banyak nanya. dosa. Sudah. Banyak dosa. Memang pernah milih. Oh, Ya, enggak dong. Romo. ya. Jadi di Katolik nggak mengajarkan Romo, saja, hanya disebutkan Aman loh. setelah hidup di sini akan hidup lebih mulia, lebih mulia. Iya. Tapi harus berbuat baik. Iya benar. Tentu. Seimbang. Jangan nanti malah. Ya, betul. Romo, kalau terkait dengan ya tadi kan kita sudah bahas mereka yang sudah meninggal Romo. Lalu sebenarnya seberapa menurut gereja ya, seberapa berpengaruh sih mau doa-doa kita untuk mereka yang sudah meninggal Romo? Ya, yang pengaruh atau dampaknya begitu. Jadi yang disebutkan itu kan saya diingatkan pada indulgensi ya. Pada indulgensi ya. Pada indulgensi ya, doa-doa kita ini ya tentu berpengaruh. Baik bagi dia maupun kita justru. Bagi dia. Supaya dia dilepaskan tadi dari api penyucian dari purgatori. Tapi bagi kita juga, maka dosa-dosa yang sudah pernah kita akukan. Jadi sudah diakukan kepada seorang pelayan gereja, imam, Pengakuan dosa gitu. ya, dengan kita berdoa untuk juga para arwah, maka dosa kita juga dihapuskan secara tuntas, ya mungkin ada disebut sebagian atau tuntas melalui doa bagi para arwah itu. Jadi misalnya begini, saya pernah mengaku dosa pada seorang romo. Mungkin dari pengakuan dosa tadi belum tuntas karena memang masih ada ya kebiasaan saya buruk, bahkan saya mengaku dosa lagi dan sudah diberikan denda pun
penitensinya, tapi belum tuntas. Tapi itu bisa dibantu ketuntasannya ketika kita juga berbuat kesalehan. Berbuat kesalehan itu melalui doa-doa tadi itu. Doa untuk para arwah, doa untuk mereka yang sedang menderita, doa mereka yang terlanda bencana, berdoa mereka yang terkena kemalangan atau korban perang. Tapi ini yang sedang kita bahas di sini adalah bagaimana Romo doa untuk para arwah itu. Betul. Ada. Kita mendapat pengampunan atau indulgensi itu. Begitu. Tapi yang mana Romo ini yang dihapuskan? Yang dihapuskan kesalahan atau dosanya adalah yang pernah kita akukan. Tapi kalau yang masih menjadi kedosaan dan belum kuakukan, kalau aku belum mengakui kepada seorang, itu harus tetap dijalankan di depan imam. Berarti harus tetap mengakuan dosa Tetap juga pengakuan ya? dosa secara sakramen di hadapan seorang imam. Jadi beda dengan indulgensi atau pengampunan melalui doa tadi itu dengan suatu kedosaan yang memang ya berat, mau gak mau harus ngaku pada pastor tadi itu. Betul. Nah, dosa berat yang paling tidak disadari di hadapan kita adalah sebenarnya begitu saja orang melakukan aborsi, pengguguran, membatasi hidup seseorang meskipun berbentuk janin. Kalau itu ada detak jantung kehidupan itu nggak boleh disingkirkan oleh siapapun. Itu berat itu, berat. Lalu juga dosa yang berat adalah sebenarnya meninggalkan gereja. Meninggalkan gereja. Orang yang tiba-tiba dengan caranya ya tidak setia pada gereja. Lalu bahkan dia mengucapkan suatu ikrar, sumpah dengan paham lain. Paham lain. Atau juga dia menempuh perkawinan dengan paham lain juga. Nah itu berat itu, dosa berat. Karena apa kok disebut berat Romo? Itu dosa publik. Tahu. Kalau saya melakukan itu, John Sis pun tahu, Lugi pun tahu bahwa Romo ini pernah membohongi, merugikan sejumlah orang. Itu publik. Nah ini harus kuakukan kepada imam, bahkan nanti imam pun memberikan nasihat-nasihat, bahkan dengan bimbingan rohaninya, ini kamu terkait dengan urusan negara, urusan kepolisian, harus kamu tuntaskan. Nah yang dosa-dosa begini ini tidak serta-merta terbereskan melalui indulgensi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong indulgensi sebenarnya terkait dengan aku pernah ngaku dosa pada imam itu, lalu masih dalam menjalankan pemberesan, itu akan ikut terbereskan ketika kita berbuat kesalehan. Berbuat kesalehan itu apa? Doa untuk para arwah misalnya begitu. Itu terpenuhnya begitu. Kan setahu saya Mo, kadang kalau misalnya hari arwah itu kan diumumin ya Mo ya. Ya. Melakukan atau mendoakan apa akan dapat indulgensi penuh Mo. Ya. Itu rutinitas tiap tahun ya Romo ya. Ya, itu diingatkan terus. Gimana caranya Mo supaya mungkin umat nanti bisa mendapatkan hal yang sama Romo? Ya, pada hari H itu, bisa pada hari H itu, atau dia melakukan yang disebut novena. Novena para arwah. Jadi dia 9 hari sebelum hari H arwah sudah mengatur sendiri. Aku mulai dari sini sehingga pada hari H tadi adalah merupakan hari ke-9. Oh gitu. Merupakan hari ke-9. Atau kita juga mengadakan doa-doa ke berbagai tempat karena itu ajakan gereja. Ayo, dengan demikian kamu akan mendapatkan indulgensi itu. Nah, kalau indulgensi penuh adalah bersama dengan rumusan yang diberikan oleh Bapak Paus itu. Kita kan ada rumusannya. Tapi novena itu sendiri bisa disebutkan mendapat penuh. Kalau sebagian biasanya pada hanya hari-hanya itu sebagian. Oh, hari H indulgensi sebagian. Ya, betul. Dan itu setiap tahun ya Romo ya. Setiap tahun menjelang biasanya diadakan menjelang. Tapi karena sudah tahu tanggal kalender liturgi rotasi perputarannya ada, maka kalau siap-siap saya sedang menata diri, saya sedang bermati raga, saya sedang berpuasa, saya sedang berdoa untuk menuju pada agar aku dapat pengampunan penuh, indulgensi penuh, dia bisa mengatur 9 hari sebelum hari H itu sudah melakukannya.
itu bisa dilakukan sendiri-sendiri ya, tapi bisa dimodifikasi, diatur bareng-bareng. Itu juga bisa bareng-bareng. Ya, bisa bareng-bareng, ajaran bareng-bareng. Dengan tekun sampai betul, full, tuntas gitu. Biasanya kalau orang nggak bisa konsentrasi, dia akan bareng-bareng. Gitu. Yes. Karena tidak mudah loh doa 9 hari itu. Iya, Novena ya. Susah. Tapi kalau ada pengaturan bareng-bareng, ada ikatan batin dan ada ajakan, besok jam segini loh, jangan lupa loh. Itu mereka fokus terus. Saling menyemangati juga. Ya Romo, betul. Saling mengingatkan. Jadi bisa ditempuh secara pribadi-pribadi, tapi sangat bagus juga untuk tuntas betul bisa ditempuh secara berkomunitas, secara bareng-bareng. Gitu. Oke, Romo. Nah, tadi kita sudah bahas banyak tentang teori-teori ya, Romo. Ya. Sekarang kita bahas hal yang praktis nih, Romo. Ya. Ini kalau ada keluarga atau kerabat yang meninggal nih, Romo, di umat kita ya gitu misalnya. Meninggal, gimana sih tahapannya, Romo, agar bisa mendapat pelayanan dari gereja nih, khususnya gitu. Ya. Mungkin biar sobat-sobat BMV pada tahu gitu. Ya, betul. Saya sangat setuju ya ini diingatkan ya. Karena terkait masa ini ada hari arwah, kok malah tidak kita singgung bagaimana pelayanan untuk orang meninggal itu. Nah, pelayanan untuk orang meninggal, jadi pertama-tama karena umat ini adalah domba dari suatu lingkungan, jangan lupa laporlah kepada lingkungan. Ini bukan birokrasi yang ruwet, tapi ini sudah kita tata sedemikian rupa ya. Kita lapor ke sana, terus nanti biasanya ketua lingkungan mendekati keluarga yang berduka. Keluarga yang berduka, dan saya ingatkan, saya sarankan, kita sebagai pelayan umat, dalam hal ini ketua lingkungan, atau mungkin juga merangkul PLB atau prodiakon, pertama-tama mendengarkan baik-baik apa yang direncanakan, apa yang diagendakan oleh ketua lingkungan. Kita menjadi pendengar saja. Nah, setelah mereka rapat intern, terus mereka mengatakan, kami akan memandikan jenazah, demikian. Terus kami juga akan mengadakan acara tutup peti. Terus kami akan mengadakan cara ibadah atau misa. Lalu bagaimana pemberangkatan. Atau setelah misa atau peti, pemberangkatan bahkan kremasi. Nah itu semua diagendakan, diatur. Ketua lingkungan, para PLB, prodiakon menjadi pendengar yang baik. Kalau sudah oke, kami siap untuk mensupport, untuk membantu. Itu. Nah, lalu bisa juga mereka dibantu karena selama ini supaya memudahkan, tidak bingung begitu, tidak bingung, maka tentang kebutuhan-kebutuhan finansial, perlengkapan, sarana-prasarana orang meninggal, dari awal gereja mengajarkan untuk menjadi anggota Kardiwilasa. Kardiwilasa. Supaya nanti tidak tergagap-gagap, wah ini ada keperluan ini, misalnya peti, pemakaman, terus bagaimana juga merias gitu. Nah itu tidak usah panik kalau dari awal sudah diajak untuk membayar iuran kematian atau iuran Kardiwilasa. Nah sebenarnya murah sekali loh, murah sekali. Karena kalau mereka itu iuran sebutkanlah 5.000 atau apa itu mendapat uang santunan sekian juta itu harus nunggu sekian lama. Tapi kadang-kadang justru sayang banget untuk keperluan yang penting ini, untuk subsidi silang, siapa yang duluan meninggal gitu, kan nggak mau tuh pada meninggal duluan gitu. Tapi tapi kadang-kadang mereka nggak tulus gitu, malas terus bayar. Padahal Tuhan kita tidak tahu kapan Tuhan meninggal. Nah, lalu sekarang pendampingan rohani. Pendampingan rohani kalau di paroki kita dikenalkan bahwa untuk seorang warga yang meninggal mendapat pelayanan 1 kali misa. 1 kali misa. Dalam arti tidak tiap hari misa selama jenazah itu belum dimakamkan, tapi diberitahu kami akan berikan kesempatan pelayanan misa 1 kali. 1 kali. Lalu
Yang lain, misalnya kita kan sampai menunggu sanak saudara yang belum datang dari luar kota, dari jauh, kan sampai 3 hari romo. Yang lain cukup diisi dengan ibadat sabda atau doa rosario. Nah, di antara itu diberi 1 jatah tentang pelayanan itu. Nah, umat siapapun mendapat pelayanan itu. Lalu romo ada batasan-batasan enggak? Kalau misalnya kan ada peraturan nih di keuskupan kita, kalau mau mengadakan misa jangan Sabtu sore atau hari Minggu. Nah, untuk orang meninggal ada pelayanan itu. Ada pelayanan, ya. Pasti dilayani karena nggak bisa ditunda-tunda juga. Iya, betul. Jadi tidak terkena peraturan Sabtu Minggu. Dia boleh meminta Sabtu sore, malam hari atau Minggu, sebelum hari Minggu itu dilayani untuk orang meninggal. Atau dibalik bisa dikatakan begini, romo siapa aja melayani kamu Sabtu atau Minggu, asalnya siapa yang meninggal. Ada enggak yang siap jadi jenazah? Kalau enggak ada jenazahnya ya enggak dilayani. Dan real memang ada jenazah di situ. Nah, lalu saya sangat bersyukur juga tentang pelayanan untuk jenazah ini di Paroki Katedral Bogor khususnya, ini ada semakin kemajuan untuk melibatkan umat bagaimana merawat jenazah. Merawat jenazah. Mereka mengundang pihak yang berkompeten, dalam ini salah satunya misalnya mengundang pendamping dari Rumah Sakit Katolik Karolus Jakarta untuk mengajari bagaimana merawat jenazah. Mulai dari sejak yang meninggal, memandikannya, memberikan pakaiannya, juga mengatur seputar jenazah itu bagaimana. Nah, ini semakin diperhatikan. Lalu saya sebagai romo paroki, saya juga sangat mengingatkan, ayo ketika kita ada orang meninggal, jangan kurang perhatian. Tetap kita perhatikan. Karena sejauh saya mencatat, justru betapa luar biasa perhatian orang Katolik ini kepada orang meninggal, tanpa kita sadari itu katekese yang luar biasa. Katekese artinya daya pikat yang luar biasa. Banyak orang yang sebelumnya bukan Katolik, tapi dia hadir melayat orang Katolik, akhirnya tertarik masuk Katolik. Karena dia menyaksikan betapa keren ibadahnya orang Katolik itu. Saya pernah ketemu seorang Oma. Oma datang pada saya, Romo, saya boleh ngomong? Iya. Maaf, saya ini bukan Katolik, Romo. Tapi saya ingin masuk Katolik. Loh, kenapa, Oma? Saya kemarin melayat dan berapa hari lalu saya sudah melayat. Loh, kenapa mau masuk Katolik? Saya ingin nanti meninggal supaya diasepin itu. Diasepin. Didupai. Itu mengesan di hati dia. Dan itu saya alami ketika saya dulu bertugas di Paroki Serang, Banten. Ternyata jumlah orang terpanggil bergabung pada gereja karena mereka mengatakan meninggal pun di Katolik itu sangat dihargai, diperlakukan dengan baik-baik. Maka kami ingin juga diperlakukan semanusiawi mungkin. Mari kita ingat ada seorang yang mendapat gelar santa karena perhatian pada orang meninggal. Mother Teresa. Mother Teresa itu justru punya basic latar belakang kok dia disebut pemenang Nobel, pemenang atau bahkan digelari santa dalam waktu yang tidak lama karena peduli dengan orang yang sekarat maut dan yang meninggal secara pantas di hadapan Tuhan. Maka itu saya sebagai romo selalu mengingatkan, ayo kita jangan kurang peduli kepada mereka-mereka yang meninggal dunia gitu. Cukup luas ya terkait dengan tadi itu apa yang katakan Lugi, pastoral, pelayanan Katolik, kemudian Katolik. Nah sekarang sedikit saya tambahkan. Boleh, Romo. Katolik begitu bisa dibilang lebay ya, berlebihan terkait dengan kepedulian pada orang meninggal. Karena di gereja non Katolik nggak ada. Nggak ada. Kalau sudah itu ya sudah, makamkan biasa saja. Karena di gereja-gereja non-Katolik itu tidak ada yang disebut ibadah penghormatan untuk orang meninggal. Kalau sudah meninggal ya sudah, selesai. Maka tidak ada yang bagi mereka namanya tirakatan atau tirakatan itu doa pada malam atau mendoakan arwah. Tidak ada yang namanya juga 3 hari
40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun atau 1000 hari nggak ada. Tapi justru di Katolik itu ditekuni. Karena salah satu yang saya tangkap justru pastoral pelayanan pada orang meninggal itu menjadi daya pikat dan keunikan Katolik. Meskipun di gereja yang lain enggak. Dan sekarang mungkin mereka juga mengadakan itu. Hanya ketika saya menjadi ketua gereja, mereka nggak punya liturgi ya. Liturginya itu comotan. Sana sini sana. Sedangkan kita campur aduk gitu. Sedangkan kita kalau sebutkan pelayanan untuk orang meninggal, buku panduannya pun jelas gitu. Dan di mana-mana sama ya Romo ya. Ya, sama. Ciri khas gereja Katolik banget. Ya. Jadi Lucky nggak usah takut sama. Memang ya, komplit udah komplit. Jadi Lucky kalau nanti meninggal nggak jadi babi. Ya, betul. Karena nggak ada reinkarnasi. Aman. Tidak ada reinkarnasi. Dan tadi ya catatannya adalah bahwa ya yang kerabat yang meninggal itu kita harus informasikan kepada pengurus. Ya. Dan pasti pengurus memfasilitasi dan membantu. Itu ciri khas Katolik banget deh. Guyup, peduli satu sama lain di lingkungan wilayah itu terjadi Romo ya. Dan di paroki kita itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Betul. Karena kita boleh meyakini bahwa jembatan terbaik di muka bumi ini adalah ketika orang peduli kepada orang meninggal. Orang meninggal itu yang bisa mendamaikan apapun yang selama ini mungkin berbeda. Orang beda suku, orang beda kondisi hati, tapi begitu orang meninggal, jangan mikir-mikir lagi bahwa dia sedang berutang pada saya, dia harus membayar pada saya benci pada dia. Itu bisa hapus ketika orang diajak, ayo, ini orang yang menghadap Tuhan, ayo lepaskan jauh-jauh dari masalah-masalah yang masih ada. Nah itu keterpanggilan kita. Tapi jangan kaget juga pada kata sambutan keluarga, selalu mereka tidak lupa. Dan kami mohon maaf kalau seandainya almarhum atau almarhumah masih ada masalah dengan Anda. Pun kalau ada masalah, silakan datang kepada kami, anggota keluarga, kami sanggup untuk menyelesaikan. Jadi unik ya, kita itu perhatian. Jadi kalau untuk orang meninggal sudah beres ya, selesai. Enggak, ternyata justru kadang-kadang menjadi jembatan perdamaian. Tapi bagi orang-orang yang sangat sebutkanlah fanatik itu, ini masih jadi masalah, masih menjadi masalah. Masalahnya adalah misalnya ada anggota keluarga berbeda agama, dia nggak boleh menjenguk jenazah mamanya, menjenguk jenazah papanya. Nanti disanyikan, tapi Katolik enggak. Katolik sekali dikatakan kalau itu adalah saudara, kerabat, famili, sahabat, ayo bagi orang meninggal semua datang. Sempatkan untuk melongoknya, mendoakannya. Itu yang paling penting. Ciri khas. Ya. Jadi cukup luas ya kita bicara tentang orang meninggal ya. Tidak hanya peringatan saja, tapi pastoral tadi itu, kepedulian, perhatian tadi itu. Itulah yang menyuburkan keimanan tadi itu. Ngeling kemana-mana, saling berhubungan ternyata. Ya, betul. Ya. Karena yang pastoral itu yang paling penting. Ya. Tapi mungkin Lucky mau ngambil sisi yang lain tuh. Karena tanda kutip ya, bisnis untuk orang meninggal itu menggiurkan juga. Ya. Itu. Buka lagi siapa tahu ya. Ya. Dari mulai rumah duka, sarana prasarananya, ambulans, terus tawaran peti dan lain-lain. Tapi demi menolong, pasti kita dari pihak gereja mengambil suatu paket jenis pelayanan yang terjangkau. Jangan sampai kita justru di saat ada orang sedang berduka, kita masukkan suatu pelayanan yang mencekik dan orang pada ketakutan. Udah lagi berduka. Iya. Ya, itu. Oke, terima kasih Romo. Mungkin pertanyaan dari kita sudah cukup nih Romo dari sini. Ya. Tapi nggak lengkap nih kalau kita nggak jawab pertanyaan dari umat, dari Sobat BMV. Ya. Nah, makanya kita sekarang akan masuk ke segmen Joki Umat Bertanya. Kita sudah buka question box di Instagram Romo. Ada beberapa pertanyaan yang kita pilih
dari Sobat BMV untuk kita lihat di nanya ke Romo. Kita lihat di layar. Ya, ya, Coba. ya. Nih ada dari nama akunnya IGN Tauf nih. Nah, pertanyaan nih Romo, apakah Santo dan Santa melewati api penyucian nih Romo? Nah, menarik Ya. nih. Begini, Santo dan Santa itu sebenarnya kan terkait dengan institusi lembaga gerejani. Itu ada disebut penggelaran. Dan itu sebatas memang yang kasat mata tentang jasa keteladanan yang akhirnya disimpulkan. Disimpulkan dari mana? Ya dari yang banyak orang punya kesaksian. Kesaksian sekedar melihat kehidupan wanita yang begitu luar biasa, laki-laki yang luar biasa itu, dan bahkan juga kan untuk mendapat gelar itu juga minimal disebutkan 1 atau 2 mujizat. Oh iya, mujizat yang Mujizat yang terbuktikan, mujizat terbuktikan. Mujizat itu bisa dari orang sakit bisa sembuh, terus juga yang melampaui tatanan misalnya biologi fisika. logika. Contohnya misalnya darah, ya. Darah. Ternyata itu ada darah, terus percikan darah itu. Nah itu kalau betul itu sebagai kesimpulan, wah ini di luar keilmuan dan luar biasa, maka wanita laki-laki yang suci tadi terus akhirnya digelari Santo Santa. Nah mengenai tentang beliau itu, Santo Santa itu apakah masih harus berproses di purgatorium atau penyucian, itu sudah betul-betul urusan dengan yang ilahi. Tetapi mari kita bersepakat, orang yang begitu baik, mengapa kita masih harus ada ragukan? Masa penggelaran kita nggak bulat total? Nah, tapi akhirnya kita juga boleh ikut, nggak usah ragu lagi, karena yang menyimpulkan adalah kuasa mengajar gereja atau lembaga gerejani, institusi gerejani. Mari kita percaya Santo Santa yang sudah digelarkan Santo Santa itu betul-betul full, ya bulat, dia seorang yang suci. Dan prosesnya juga panjang banget kan, Mo, Panjang banget Jadi dan Santo Santa tuh panjang, luar biasa. mahal, dan harus punya alasan memang akhirnya betul menuju ke sana. Menuju ke sana. Diteliti betul. Jadi Ya, teliti betul. Contoh misalnya mencari untuk bukti-bukti itu. Nah sebenarnya orang tidak serta-merta menanggapi ketika Yohanes Paulus wafat, kan mereka langsung masang spanduk banner besar-besar, Santo Subito, mohon segera digelari Santo. Ya, gereja tidak mau cari target nambah Santo Santanya juga, tapi dicari ternyata ada beberapa kesaksian yang kasat mata betul, ada kesaksian bahwa beliau dulu ada yang di Meksiko, terus bahkan yang tidak sampai menjadi kesaksian Jakarta, orang di Atmajaya, yang rindu sekali punya anak akhirnya bisa bersalaman atau menyentuh jubahnya akhirnya juga mengandung dan punya anak. Nah, ada bukti-bukti seperti itu. Saya yakin juga sapaan kunjungan Mater Teresa juga banyak sekali yang mereka saksikan sebagai mujizat. Sebenarnya mujizat besar sendiri menurut saya ya, bahwa Mater Teresa bisa menerobos betapa ketatnya India, tapi dia malah diakui, dikagumi, itu mujizat itu. Kalau tidak mengagumkan sulit sekali, tapi justru kok dia bisa nerobos, itulah mujizat. Bisa nerobos suatu negara yang batas-batas kasta-kastanya ketat, terus juga sisi finansialnya juga tidak mudah gitu. Tapi dia mampu, berarti itu mujizat Tuhan. Karya Allah. Ya. Seperti misalnya Santa Bernadette. Mujizat yang saya kagumi pada Santa Bernadette adalah anak yang umur kalau nggak salah 14 tahun ya. 14 tahun ketika ditanya oleh romo paroki atau uskup setempat, dia ditanya, "Nak, kamu ketemu siapa? Siapa sih perempuan itu? Siapa namanya?" Dia menyebutkan nama. Dia mengatakan, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Anak sumur itu bisa ngomong itu mujizat.
Karena pada saat yang sama sedang digumuli oleh para ahli teologi di Roma. Ini kok orang kampung bisa ngomong gitu. Ini mukjizat. Gitu. Jadi mukjizat sendiri tidak harus berupa penyembuhan, tapi kesaksian tutur kata yang dahsyat itu sendiri mukjizat itu. Anak umur segitu bisa ngomong begitu. Itu seharusnya yang bisa ngomong itu hanya Romo gitu. Iya. Kalau yang menilai ini cocok diri Santo Santa siapa? Lembaga, Ada lembaganya? ya ada lembaga penggelaran Santo Santa. Ada, Gitu. ada. Ada di luar ya? Di Di Roma ya? Roma, Di Roma. di Roma. Oh, di Roma. Ada lembaga. Disebutkan kalau kita tentang Alkitab atau juga acuan-acuan ajaran gereja kita mengenai yang disebut lembaga kanon. Kanon adalah yang mengatakan ini sudah acara yang benar, acara yang lurus. Kanon itu kan disebut mistar, benar, lurus, kanon. Nah itu ada. Maka itu karena kita itu ada Alkitab, tapi kalau ada Deuterokanonika segala itu yang menentukan lembaga kanon. Dia mengatakan ketok palu ini oke. Kita seluruh umat gereja Katolik yang hierarkis ini, begitu puncak mengatakan gitu, ya kita akar rumput semua oke. Oke, ngikut. Itu. Jadi ada lembaganya. Ada Iya, lembaga. iya, iya. Lalu kita misalnya sekarang saya mengusulkan bagaimana ya kalau Lucky ini diusulkan sebagai santo gitu. Nah kita juga melacak bukti-bukti ini, terus kita bertahap itu. Terus juga misalnya tentang Franciscus Xaverius ya. Franciscus Xaverius itu katanya kasihan juga waktu untuk menggelaran santo itu sebagai santo. Karena dia juga harus diselidiki tentang keadaan fisiknya. Kok dia katanya nggak membusuk gitu. Ini bener nggak gitu. Gitu. Tapi kadang-kadang malah ya harus diperiksa. Yang susahnya itu ya memastikan itu demi benar kepentingan untuk meyakinkan itu. Tapi kan kadang yang ya kayak banyak santo kan yang tubuhnya tidak rusak ya. Ya betul. Itu juga kalau secara nalar kan Iya nggak mungkin. gimana gitu kan. Ada tuh karya kita Allah. mempunyai juga ada uskup di Iya, Indonesia ada yang orang begitu, tapi tidak bisa serta-merta untuk digelarkan santo karena perlu Proses. dicari yang lain lagi untuk disebutkan adakah mukjizat yang spesifik yang begitu luar biasa pada dia gitu. Banyak persyaratannya. Iya. Gitu. Oke. Ini berat Ada loh lagi? kalau Masih. menjadi santo ya. Ada Nggak lagi? cocok juga, nggak cocok. Pertanyaan berikutnya. Next. Fidelia Dean. Ya. Bener gak ada surga dan neraka? Seberapa suci orang bisa masuk surga? Dan apa kriteria orang masuk surga? Apa kriteria orang masuk neraka nih, Mo? Ya, begini, kalau benar enggak ada surga neraka pasti ada. Ada. Karena ini sudah digaris tegaskan pada kredo kita, syahadat kita. Dan itu menjadi syarat pokok kalau kita mau bergabung untuk baptisan. Sebelum baptisan dilaksanakan, kita diajak komitmen itu dulu. Aku percayakan Allah, apa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, nanti sampai kepada aku percayakan Yesus bisa turun ke tempat penantian. Oh iya. Ada kita bangkit di antara mati. Nah, itu ada. Itu justru tentang surga neraka sekaligus tercantum dalam kredo syahadat kita. Lalu seberapa suci orang bisa masuk surga? Jelas ada yang secara aturan gerejani tolok ukurnya tadi lembaga penggelaran Santo Santa. Bisa. Itu langsung kita yakini bahwa itu orang berak ke sana. Tapi yang disebutkan berbahagialah orang yang suci hatinya itu, ya siapa yang mengatakan suci hatinya? Ya objektif. Siapapun mengatakan bapak itu, ibu itu, saudara itu. Yang menyimpulkan mungkin yang bersangkutan, tapi kami sepakat orang itu pasti masuk surga. Itu. Jadi cara kesaksian hidup lah, kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Martiria dia bisa membantu kita menyimpulkan bahwa orang itu. Kalau di sendiri ya terlalu sombong ya, terlalu pede lah. Tapi orang lain lah yang mengatakan seberapa orang itu suci dan seberapa berdosa orang yang masuk neraka. Ya jelas
orang yang sulit diyakini untuk masuk surga, tapi dia tempatnya di sana adalah yang jelas-jelas melawan Allah. Oh, iya. Siapa yang melawan Allah dan betul tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan sama sekali, salah satu yang tidak pernah kita lupa, namanya Lucifer. Lucifer itu dosa beratnya karena dia berani dan melawan Allah. Dan maka Allah juga mengutus untuk mengusir, menyingkirkan Lucifer. Tempatnya tidak ada kata lain kecuali api neraka. Ya karena seperti tadi nggak ada penyesalan, nggak bertobatan. Kita pun dosa kecil apapun itu akan mengering pada kehancuran kita untuk menuju siksa neraka kalau kita tidak ada penyesalan. Kan apa sih Romo artinya menyesal? Menyesal betul-betul meninggalkan cara hidup lama yang buruk, kita bangkit dengan cara hidup baru yang baik. Untuk siapa? Untuk dirimu, menghidupi dirimu maupun untuk orang lain. Jadi saya ambil contoh spesifik seberapa berdosa orang yang pasti akan masuk neraka. Contoh konkret Lucifer. Contoh konkret Lucifer. Iya. Ada lagi? Oke. Sudah habis Romo. Iya, baik. Terima Dua kasih. pertanyaan tapi ini ya. Iya, Jawabannya komprehensif benar. sekali. Dalam sekali benar. Ya, tapi tadi yang salah satu ditanyakan Luki adalah silakan bisa disiarkan kepada siapapun pelayanan untuk orang meninggal. Iya, Romo. Karena itu yang sering mereka panik bingung. Tapi pertama-tama yang saya pesankan, gak usah panik bingung. Hubungi ketua lingkungan dulu. Dan kami sudah peringatkan pada rekan-rekan kerja kami, jangan ikut campur banyak-banyak, kita menjadi pendengar yang baik. Kalau mereka sudah oke, itu kita jalankan. Gitu. Karena biasanya menghadapi orang meninggal itu memang panik. Kadang semua serba lupa. Karena nggak ada yang siap ya Romo ya. Iya. Lalu saya punya pengalaman tentang orang meninggal. Ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri itu sebenarnya saya nggak tahu wajah ayah saya meninggal, nggak tahu saya. Karena saya waktu itu tugas di Seminaris Lamaris ini, diberitahu oleh keluarga di Klaten, terbilang ayah sudah berpulang. Terus pulang saja ke Klaten, kami tunggu. Nah, kami ini ada berapa saudara kandung saya di Jabodetabek ini. Nah, kami pulang. Sebelum sampai rumah saya sebenarnya ada kecurigaan besar. Kecurigaan besarnya adalah adat kampung saya, orang-orang tidak pernah pulang melayat kalau belum tuntas. Nah saya lihat ini kan kerabat-kerabat ibu saya, bapak saya kok sudah pada pulang. Terus saya sampai betul, orang tua saya sudah dimakamkan. Nah saya tanya, mengapa kok sudah dimakamkan? Kalau saya simpulkan kejadiannya persis Yesus. Sebelum saya mengatakan itu, bapak saya adalah seorang prodiakon, seorang PLB yang ulet. Dan dia meninggal karena dia menjalankan tugas PLB-nya. Kecapean, membantu 2 orang muslim masuk ke panti asuhan dari Klaten ke Boro. Sebenarnya sudah diingat oleh Romo Paroki, Pak, kalau memang anak itu sudah diterima di panti asuhan Boro, sudah serahkan keluarga saja. Bapak sudah sepuh, nggak usah menemani. Bapak saya bilang, tanggung Romo, saya besok akan nganter. Tapi kalau saya tidak ke gereja lagi, jangan dicari. Jadi udah ngomong. Ya, jadi pulang dari itu bapak saya memang meninggal. Nah, terjadi pelayatan pasti banyak sekali yang melayat. Karena banyak sekali juga orang yang dulu terbaptis karena belajar pada orang tua saya. Saya pun komuni pertama, saya belajar dari bapak saya sebenarnya. Karena saya belajar pada guru lain nggak lulus saya. Nah, jadi dalam ya, Pak. Ya, tapi memang susah. Karena pelajaran komuni pertama dulu itu susah. Harus hafal semua doa. Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, doa tobat, doa pengharapan, semua pakai bahasa Jawa harus hafal. Tidak mudah, karena dulu nggak ada buku cetak, nggak ada HP, nggak ada, harus menghafal. Nah, kembali pada bapak saya itu, lu kenapa? Kok kami katanya dijanjikan ditunggu, kok nggak ditunggu? Iya. Terus mereka bilang, lebih-lebih kakak ipar saya, tadi keadaannya gelap sekali. Ada ancaman mungkin hujan deras. Maka Pak Lurah, Romo Paroki, dan
Romo Suryo MSF, kita itu mengatakan, sudah tinggal saja. Terakhirnya orang tua ayah saya itu dimakamkan. Tapi saya pulang, saya nggak percaya kalau tadi itu gelap, karena lagi itu terang cerah sekali. Jadi itu kalau saya bayangkan persis peristiwa Yesus waktu wafat. Gelap, terus tirai terbelah menjadi dua. Itu. Terang. Terus saya tanya, ada foto nggak? Nggak ada. Nggak, kenapa? Nggak ada John Sis waktu itu. Waduh. Nggak ada Komsos. Malah saya foto. Tapi sebenarnya saya itu studio foto. Tapi kenapa kok sampai juga nggak ada foto? Itulah kepanikan suasana orang meninggal. Semuanya jadi lupa. Jadi ya kalau yang masih prepare rapi, maka tadi itu biar kerabat sendiri menata rapi sehingga mereka tidak terlabrak oleh semangat kita. Biar mereka menata rapi dulu. Itu pengertian di lapangan. Oke, terima Ya. kasih banyak Ya. Romo Harun sudah Ya. berbagi banyak ilmu nih tadi Ya. tentang mengenai kehidupan kita setelah kematian. Ya. Dan yang paling penting tadi ya pelayanan pastoral kita nih. Pelayanan gereja pastoral mengenai- dan tidak ada reinkarnasi. Ya. Maka nggak usah takut ya, karena kita Tidak jadi nanti babi. setelah meninggal hidup kita lebih mulia Iya. bagaikan Iya, malaikat-malaikat. dekat dengan Allah langsung ya. Ya, betul. Iya gitu. Jadi semoga sobat BMV di rumah juga nggak penasaran lagi nih tentang perarwahan ini ya gitu. Ya, Dan jangan cepet-cepet juga mau ngerasain nih, Iya. gitu ya. ya. Sabar aja. Sabar gitu ya, ya. sabar. Tidak Ntar ada waktunya. Ya, sabar waktunya. Oke. Dan salah satu catatan dari Mas Jonsis dan Luki adalah jangan lupa bayar Kadhiwilasa. Oh iya. Hanya 5.000 Iya. per bulan, tidak Ya. mahal, Ya, tapi tidak mahal. diurusin Ya. sampai selesai. Karena demi solidaritas dan subsidiaritas perkara kita akan pakai kapan, biar dipakai yang duluan. Iya. Jangan merasa "Oh, masih muda, ntar aja bayarnya, jangan Ya, ya, Boy, ya. jangan. Dari sekarang kita ya. Ya, itulah Selalu artinya selesai. itu artinya menggereja dan Katolik sungguhan, Nah, tidak hitung-hitung usia. Ya. Betul. Oke, teman-teman, seperti biasa yang mau kita jokin nih, boleh langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin yang kritik atau mungkin yang menarik mengenai gereja gitu ya. Keresahan tentang gereja boleh. Iya. Gitu. oke, nah Sobat BMV, kita sudah bicara banyak hal hari ini. Apa yang Romo Paroki ungkapkan dalam banyak kesempatan ya Romo ya di gereja, bahwa orang Katolik tuh diurusin dari lahir Ya, sampai mati. ya. Dan ternyata betul Romo ya, tadi bagaimana tanggung jawab Bahkan gereja. tidak dari lahir, bahkan ketika dikatakan ia positif terkandung dan akan menjadi calon bayi, harus dilindungi baik-baik. Sudah dilindungi dari Sudah janin dilindungi Romo baik-baik ya. dari janin Nah, itu sampai menghadap Tuhan kembali. sampai menghadap Tuhan. Dan tadi bagaimana pengurus gereja itu yakin dan mau mengurus ya Romo ya, Ya, berbagai hal terkait dengan kematian tadi Romo ya. Ya, betul. Dan ternyata doa kita, usaha-usaha kita itu sangat berpengaruh dan punya manfaat untuk mereka yang sudah meninggal dan kita yang masih hidup Romo ya. Ya, Kurang lebih itu. Jadi mari kita besok akan merayakan Hari Arwah. Kita rayakan dengan baik. Kita doakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Dan tentunya kita kirimkan doa-doa terbaik untuk mereka semua. Romo Paulus Haruna, Pastor Paroki BMV Katedral Bogor. Terima kasih sudah hadir kembali di Joki Ya. Bicara. semoga memberikan manfaat melalui begitu baik Komsos kita. Amin. Amin. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Sobat BMV. Dadah. Terima kasih.